Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok dengan tema prediksi juara Liga Sepak Bola menggunakan decision tree. Pertama-tama perkenalkan dari kelompok kami, saya Bagus Kurniawan dan ada teman saya Rahma Kartika Putri, Festa Rahmania Sucahyo dan M. Iqbal Raihan. Pertama, pengertian decision tree. Decision tree atau sering juga disebut pohon keputusan merupakan metode pengklasifikasian menggunakan struktur pohon. Pohon keputusan dimulai dari satu not atau simpul. Lalu not tersebut akan bercabang-cabang yang mana cabang tersebut menyatakan berbagai pilihan. Cabang-cabang tersebut nantinya akan memiliki cabang-cabang baru lainnya, sehingga akan menghasilkan bentuk akhir yang menyerupai pohon. Oleh karena bentuk dan strukturnya yang menyerupai pohon dengan banyak cabang, metode tersebut disebut dengan tree. Kelebihan decision tree. 1. Decision tree dapat dengan mudah dipahami dan diinterpretasikan oleh manusia. Struktur pohon memungkinkan pengguna untuk melihat dan mengikuti langkah-langkah pengambilan keputusan secara jelas. 2. Dapat menangani hubungan non-linear antara fitur sehingga cocok untuk mengidentifikasi pola kompleks dalam data. 3. Tidak memerlukan normalisasi data karena metrik yang digunakan tidak dipengaruhi oleh skala data. 4. Secara alami dapat menangani data kategorikal tanpa memerlukan proses transformasi khusus. Kekurangan decision tree. 1. Cenderung membuat model yang terlalu kompleks dan overfit pada data pelatihan. Ini dapat menyebabkan performa yang buruk pada data yang belum pernah dilihat. 2. Dalam data pelatihan dapat menyebabkan pembentukan pohon yang sangat berbeda, mengakibatkan ketidakstabilan model. 3. Cenderung memihak pada kelas mayoritas dalam kasus data yang tidak seimbang. Ini dapat mengurangi kinerja model pada kelas minoritas. 4. Hanya dapat membuat batas keputusan yang tegak lurus, yang tidak selalu ideal untuk beberapa masalah yang kompleks dan multidimensional. Batasan decision tree. Pertama, decision tree dapat dengan mudah menangani data dengan fitur kategorikal dan numerik. Namun secara alami lebih baik dalam menangani data dengan fitur kategorikal karena tidak memerlukan langkah-langkah transformasi khusus. 2. Decision tree efektif untuk data yang memiliki struktur tidak teratur atau non-linear. Namun ada kemungkinan menghasilkan model yang overfit jika tidak dilakukan pemangkasan dengan benar. 3. Decision tree memilih fitur yang dianggap paling informatif dalam mengklasifikasikan data. Namun, jika fitur-fitur yang dipilih tidak relevan atau tidak sesuai dengan masalah, dapat menyebabkan model yang buruk. 4. Decision tree dapat digunakan untuk tugas klasifikasi atau mengklasifikasi data ke dalam kategori dan regresi atau memperkirakan nilai kontinu. Berikut contoh decision tree. Yang paling atas terdapat akar. Bagian paling atas yang mewakili seluruh dataset. Yang kedua ada internal, mewakili keputusan berdasarkan fitur. Yang terakhir ada daun, not terminal yang memberikan output akhir, atau label kelas atau nilai regresi.
berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Mari kita praktekkan dengan data yang akan kita gunakan untuk UAS, yaitu data Liga 1 BRI yang sedang berlangsung. Dengan value-nya ada klub, poin, menang, seri, kalah, goal, SG, dan kelas. Kelas ini saya tentukan dengan hasil dari poin. Untuk poin lebih dari atau sama dengan 7 berarti lolos babak selanjutnya. Untuk nilai kurang dari 7 berarti gugur. Lalu kita hitung. Yang pertama menghitung total keseluruhan data dengan jumlah klub yang mengikuti ada 18. Untuk yang lolos ada 10, yang gugur ada 8. Lalu kita hitung entropinya, yaitu min lolos per jumlah dikali log pangkat 2 lolos per jumlah plus dikurangi gugur per jumlah kali log pangkat 2 gugur per jumlah, sehingga menghasilkan 0,99. Lalu kita menghitung untuk value kalah yang memiliki atributnya ada 1, 2, 3, dan 4. Untuk jumlah kalah 1 terdapat 10, yang lolos ada 8, yang gugur ada 2. Lalu untuk entropinya kita hitung 8/10 dikali log pangkat 2 8/10 plus min 2/10 dikali log pangkat 2 2/10, sehingga menghasilkan 0,72. Lalu untuk kalah 2 kita hitung dengan jumlah 5, yang lolos 2, yang gugur 3. Untuk entropinya 2/5 kali min 2/5 min log pangkat 2 2/5 plus min 3/5 kali log pangkat 2 3/5, sehingga menghasilkan 0,97. Untuk kalah 3 dengan jumlah 2 dan gugur 2 kita hitung menjadi min 2/2 kali log pangkat 2 2/2, sehingga menghasilkan 0. Lalu untuk kalah 4 1/1 kali log pangkat 2 1/1, sehingga menghasilkan 0. Untuk menghitung gain untuk kelas kalah, yaitu dengan entropi total dikurangi jumlah kelas kalah dibagi jumlah total dikali entropi kelas 1 dikurangi total kelas kalah 2 dibagi jumlah dikali entropi kelas 2 dikurangi total 3 per jumlah dikali entropi 3, lalu dikurangi jumlah kalah 4 per jumlah total dikali entropi kalah 4, sehingga menghasilkan 0,32. Selanjutnya untuk kelas menang, karena di sini tidak ada yang terdapat di 2 kelas, yaitu lolos dan gugur, jadi menghasilkan entropinya 0. Untuk seri di sini juga ada yang bernilai 0, dan untuk seri 1 perhitungannya adalah 4/6 dikali log pangkat 2 4/6
ditambah min 2/6 dikali log pangkat 2/6 sehingga menghasilkan 0,91. Lalu untuk seri 2, perhitungannya adalah 5/9 dikali log pangkat 2 ditambah min 4/9 dikali log pangkat 2 4/9 sehingga menghasilkan 0,99. Untuk seri 3 seperti yang di atas tadi yang berjumlah 0, jadi hanya satu yang dimasukkan satu kelas yaitu gugur. Selanjutnya untuk menentukan node-nya kita menggunakan gain yang terbesar yaitu di goal. Kita di goal ini ada terbagi menjadi goal 4 sampai goal 11. Di sini ada tabel yang goal dihapus. Lalu kita hitung lagi seperti yang tadi hingga hasil entropinya 00. Di sini ternyata masih ada hasil entropinya. Di nilai seri berada dalam goal 9. Selanjutnya untuk seri, jadi datanya ada seri 0 sampai seri 3. Lalu di kolomnya ini juga tidak ada lagi nilai goal. Di sini seharusnya nilai serinya juga dihapus. Jadi kita menggunakan data yang seperti ini. Lalu kita menggunakan perhitungan yang sama seperti tadi hingga hasil entropinya 0. Kita mencari hasil entropinya karena hasil entropi yang masih ada nilainya berarti itu masih ada dua nilai yaitu plus min. Jadi kita dalam satu plus atau dalam satu min. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk mengenai diagramnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pembuatan pohon keputusan. Di sini saya menggunakan RapidMiner untuk pembuatan pohon keputusannya. Pertama-tama, kita import data terlebih dahulu. Import data. Lalu kita ubah kelas yaitu dengan menggunakan role label. Selanjutnya kita akan menyimpan datanya pada data. Data yang bernama sepak bola dia. Nah, maka sudah terlihat untuk datanya sudah diinputkan dan data label akan jadi di depan ya guys, tadi di belakang. Oke, selanjutnya kita pindah ke desain. Lalu kita ganti operatornya dengan description tree. Nah, jika sudah terlihat, merupakan di sini pada
Sebelah kanan yaitu parameter discussion tree, meliputi ada criterion, yaitu ada gain ratio, information gain, Gini index, dan akurasi dan last square. Selanjutnya ada maximal depth, lalu ada confidence, lalu minimal gain dan minimal leaf size. Di sini saya akan menggunakan minimal gain-nya 0,32. Lalu minimal leaf size-nya 1. Oke, jika sudah kita run, nah maka akan menghasilkan atribut weights dari discussion tree, yaitu memiliki 1 poin. Lalu pada hasil pohon keputusannya yaitu poin memiliki babak selanjutnya lebih besar dan sisanya akan gugur dengan poin 6,5. Selanjutnya untuk penjelasan Python akan dijelaskan oleh Iqbal Raihan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang program Python-nya. Pada baris 1 kan kedua itu digunakan untuk mengimport library yang akan digunakan. Kemudian pada baris 5 sampai baris 24 merupakan data yang digunakan untuk menentukan decision tree. Lalu pada baris 27 terdapat variabel kolom yang terdapat klub, poin, menang, seri, kalah, goal, SG, dan kelas. Kemudian datanya diubah menjadi data frame menggunakan library Pandas. Yang mana akan diubah menjadi bentuk tabel yang mudah untuk dianalisis. Kemudian pada baris 31 kolom kelas yang awalnya berisi string babak selanjutnya dan gugur diubah menjadi angka 1 dan 0 menggunakan fungsi map. Lalu untuk baris 34 dan 35 merupakan fitur dan target yang dipisahkan dari data frame. Fitur X ini berisi dari kolom klub dan kelas, lalu yang Y berisi kolom kelas. Lalu pada baris 38 digunakan untuk membuat model decision tree-nya. Di baris 41 digunakan untuk melatih model, dan baris 44 sampai 48 digunakan untuk prediksi juara. Ini menggunakan model dengan prediksi 10, 3, 1, 1, 6, dan 2. Lalu hasil prediksinya menggunakan kelas dan point max. Dan akan di-output klub yang diprediksi akan menang. Kita coba running programnya. Di sini terlihat klub yang diprediksi akan menang adalah Persita. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.